Doa berkata malam hari. Mari saudara-saudaraku, kita akan hadir di hadirat Tuhan. Izinkan Roh Kudus mengawal diri kita. Izinkan Roh Kudus mengalir di dalam kehidupan kita. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kita akan mulai ibadah kita. Laura
Kasih Tuhan pada sekeliling kami.
di surga, hati kami melimpah dengan ucapan syukur karena Tuhan masih berikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan. Dan sore hari ini kami terus rindukan lawatan Tuhan. Roh Kudus biarlah melawat kami, lawatan Tuhan yang kami nantikan seperti yang pernah terjadi 2000 tahun yang lalu, Tuhan, ketika para murid-murid menanti kuasa pengurapan, kuasa yang membuat mereka menjadi orang-orang yang berbeda. Malam ini pun kami merindukan biarlah kuasa Tuhan itu kembali dapat kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan dan lawatan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Dari waktu ke waktu kami boleh selalu melihat campur tangan Tuhan digenapi dalam kehidupan kami. Kami rindukan supaya kuasa Tuhan berkarya bekerja dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu yang Engkau kasihi. Terima kasih Bapa di surga, bekerjalah dengan kuasa Tuhan di hidup kami, melalui hidup kami. Pakai hamba-Mu jadi seluruh berkat bagi seluruh umat Tuhan, seluruh jemaat Tuhan, jemaat RBC yang Engkau kasihi, yang ada di rumah mereka masing-masing yang melakukan ibadah dalam ibadah live streaming pada malam ini Tuhan. Mari Engkau berkati kami Tuhan, mari Engkau berkati ibadah kami Tuhan Yesus sore ini, sehingga kami boleh menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan, dengan Bapa kami di surga. Dan perjumpaan secara pribadi itu dapat kami rasakan dalam ibadah kami malam ini. Terima kasih Tuhan Yesus, anugerah melimpah, berkat melimpah atas kehidupan kami semua. Demi nama Tuhan kami berdoa bersyukur, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, senang sekali bisa berjumpa kembali dalam ibadah live streaming dalam rangka pencurahan kuasa Roh Kudus. Hari ini adalah hari yang ke-6. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema utama dari ibadah pencurahan kuasa Roh Kudus adalah karya Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Dengan cepat kita akan baca beberapa ayat untuk tema kita dari kitab Yohanes pasal 14 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17. Kita tidak akan baca semua, kita akan baca ayat 12, 16 dan 17. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Inilah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus Kristus tentang karya kuasa Roh Kudus dalam hidup orang percaya, yaitu orang-orang percaya, anak-anak Tuhan akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar di dunia ini, di kehidupan kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Ayat yang ke-17, 16 dan 17, demikian firman Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, Parakletos, Roh penghibur, kuasa Roh Kudus, supaya Ia, Roh Kudus itu, menyertai kamu selama-lamanya, menyertai anak-anak Tuhan, menyertai orang percaya. Bukan waktu dulu saja, tapi sekarang dan sampai selama-lamanya. Ayat yang ke-17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia, dan sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam dalam kamu. Oke, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita akan review sejenak untuk tema-tema kita di hari pertama yang lalu. Kita bicara tentang Roh Kudus memimpin kepada jalan kebenaran. Dan hari yang kedua, Roh Kudus penghibur. Dan hari yang ketiga, dilayani oleh Pastor Edi,
mengajak kepada kita untuk kita memiliki hidup yang memang dikuasai oleh Roh dan hidup oleh Roh. Hari keempat, Roh Kudus menghidupkan. Hari kelima kemarin kita belajar tentang Roh Kudus yang mengajar untuk kita bertekun. Dari semua rangkaian karya Roh Kudus, memimpin pada kebenaran, menghibur, hidup oleh Roh, menghidupkan, mengajar kita bertekun, itu bagian dari rangkaian dari karya Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Dan malam ini kita akan belajar Roh Kudus memperlengkapi umatnya. Kalau bicara tentang umatnya, berarti anak-anak Tuhan, orang percaya, mereka yang telah ditebus oleh darah Kristus, dan merekalah yang diperlengkapi oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk mengerjakan pekerjaan pelayanan di muka bumi. Melalui apa? Melalui pelayanan kegerejawian, melalui hidup kita dalam semua profesi hidup kita. Itu diperlengkapi supaya kita menjadi saksi, menjadi berkat bagi banyak orang. Lebih dahulu kita akan baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang keempat, kemudian ayat 14, dan selanjutnya ada bagian-bagian dari seluruh perikop ini. Sebetulnya kalau Anda nanti sempat baca seluruhnya, supaya kita dibuat mengerti akan maksud Tuhan dari kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kita baca. Saya akan baca mulai dari kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan kuasa Roh Kudus. Ya, ini konteksnya adalah peristiwa Pentakosta. Siapa yang dipenuhi? Anak-anak Tuhan, murid-murid Kristus. Maka penuhlah mereka dengan kuasa Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berhenti sejenak untuk ayat ini. Penuhlah mereka dengan kuasa Roh Kudus, dan mereka mulai berkata-kata. Ketika seseorang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, memang ada kalimat-kalimat, ada kata-kata yang diucapkan itu berbeda dengan apa yang menjadi bahasanya, gitu ya, atau glosolali. Tapi tidak selalu orang yang dipenuhi Roh Kudus tidak selalu mengucapkan kalimat-kalimat bahasa-bahasa lain, tetapi itu menjadi tanda, ya. Salah satu tanda, bukan satu-satunya. Salah satu tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus itu bisa berbahasa lidah, glosolali, tetapi tidak selalu, ya. Itu sangat penting buat kita. Kemudian ayat yang ke-14 dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua ini. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara yang nyaring Petrus berkata kepada banyak orang, kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah, camkanlah perkataan ini. Kalimat yang saya bold dan saya kasih italik mereng itu, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Itu penting. Ayat 41 dari Kisah Rasul pasal 2. Orang-orang yang menerima perkataannya itu, perkataan siapa? Perkataan Petrus, perkataan rasul-rasul yang lain, gitu ya. Menerima perkataannya itu, memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari beberapa ayat yang kita baca, kita akan menemukan sosok seorang yang bernama Petrus. Ya, Petrus yang memang kalau kita baca keseluruhan dari hidupnya adalah seorang yang tidak terpelajar, seorang yang biasa. Tapi ketika
kita membaca beberapa ayat ini, dan ayat ini memang bicara tentang Roh Kudus yang memperlengkapi anak-anak Tuhan, umatnya, orang percaya untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Di situ ada seorang yang bernama Petrus, seorang murid yang paling dominan dibandingkan murid-murid yang lainnya. Kemudian juga dia seorang yang memang pernah juga melakukan kesalahan yang sangat fatal, menyangkal Yesus, tetapi dia bertobat dan dia lebih memilih untuk mempercayai janji Bapa yang digenapi. Untuk apa? Menanti janji itu di Yerusalem bersama-sama dengan 11 murid yang lain dan juga beberapa wanita. Kisah 1 ayat 4, mari perhatikan lebih dahulu ya. Pada suatu hari ketika ia makan, ketika Tuhan makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Yesus melarang murid-murid untuk meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menanti janji Bapa. Ini yang dimaksud, atau yang saya maksud di awal tadi, bahwa Petrus lebih memilih untuk tetap tinggal di Yerusalem pasca pertobatannya, begitu ya. Pasca pertobatannya yang memang Tuhan pulihkan dia. Kalau kita baca kitab Yohanes pasal 21, Tuhan memulihkan kasih, tanggung jawab, kemauan, cintanya kepada domba-domba yang perlu digembalakan. Dan bersama-sama dengan murid-murid yang lain. Ayat 13, kisah 1. Setelah mereka tiba di kota itu, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus, dan murid-murid yang lain. Dan mereka juga semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, Ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang menarik yang perlu kita perhatikan adalah kalimat ini. Ketika mereka penuh dengan kuasa Roh Kudus, mereka berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang baru, berglosolali. Ya, kalau kita baca keseluruhan, di situ ada orang Mesopotamia, di situ ada orang Elam, di situ ada orang Frigia, ada orang Mesir. Kenapa? Karena di Yerusalem sedang ada sebuah perayaan besar, perayaan Pentakosta, perayaan yang memang dinantikan oleh mereka. Tetapi ada sesuatu yang membuat berbeda. Apa itu? Ketika terjadi lawatan di Yerusalem, mereka, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, Petrus dan teman-temannya dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus memenuhi hidup orang-orang percaya, memenuhi hidup mereka, sehingga mereka menjadi orang yang berbeda sama sekali. Dan Roh Kudus memperlengkapi mereka. Untuk apa? Melakukan pekerjaan yang memang Tuhan inginkan dalam kehidupan orang-orang percaya, umat Tuhan. Karena itu Roh Kudus itu dijanjikan menolong anak-anak Tuhan supaya punya kuasa, punya kemampuan, diperlengkapi ketika menjalani hidup dalam kehidupan ini. Ada kuasa Tuhan yang memang memampukan kita. Untuk apa? Yang pertama, menjadi saksi. Ya, menjadi saksi itu bukan hanya pekerjaan hamba Tuhan, bukan hanya pekerjaan pendeta, tapi menjadi saksi itu kita semua orang percaya, bukan hanya orang-orang yang profesinya pendeta. Bahkan kalau pendeta yang tidak menjadi saksi, baiknya tidak menjadi pendeta, begitu ya. Tapi anak-anak Tuhan menjadi saksi. Lalu bagaimana cara menjadi saksi? Bukan hanya profesi sebagai anak Tuhan yang menjadi pendeta, menjadi hamba Tuhan, menjadi pemimpin sebagainya, tapi dengan profesi kita yang bekerja, yang sekolah, mahasiswa, menjadi auditor, menjadi editor, menjadi apa saja, kontraktor dan sebagainya.
Kita bisa bersaksi dalam pekerjaan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di situ kuasa Tuhan memperlengkapi kita, memperlengkapi orang percaya. Dan kalau kita baca ayat-ayat tadi, Petrus ketika dilawat Tuhan, dipenuhi Roh Kudus, mereka berdiri dengan ke-11 murid yang lain, dengan murid-murid yang lain. Waktu itu sudah tidak ada Yudas, karena Yudas bunuh diri, berarti bukan 11 yang lain, tapi 10 yang lain bersama dengan Petrus, 11 gitu ya. Dan mereka berdiri menyampaikan apa? Menyampaikan firman Tuhan. Dan dalam waktu sekejap ketika Petrus berkhotbah, ada 3.000 orang bertobat. Dan Roh Kudus memperlengkapi hidup anak-anak Tuhan selain menjadi saksi adalah melakukan pelayanan. Ingat, pelayanan tidak selalu berada di gereja. Pelayanan itu konteksnya luas jika itu bicara tentang Roh Kudus memperlengkapi hidup kita. Ketika kita menjadi pimpinan dalam sebuah perusahaan, kita dapat melakukan pelayanan di situ. Ketika kita berada di rumah sebagai ibu rumah tangga, kita melayani di situ. Sebagai kepala keluarga, kita juga demikian. Bisa melayani artinya apa? Mengizinkan kuasa Tuhan itu untuk memperlengkapi kita, sehingga kita mampu untuk mengerjakan semua pekerjaan itu dengan baik. Oleh karena kita bertanggung jawab dan kita mampu oleh karena kuasa Tuhan. Dalam konteks ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus memperlengkapi mereka, memberi hikmat. Untuk siapa? Untuk anak-anak Tuhan, orang percaya, para rasul itu mengatur strategi pelayanan dengan baik. Nanti saya akan tunjukkan dan buktikan, ya, bahwa dengan hikmat Roh Kudus, Petrus dan kawan-kawan diperlengkapi untuk mengatur strategi pelayanan dengan baik. Jadi dalam kepengurusan dalam sebuah organisasi perlu hikmat Roh Kudus supaya apa? Strategi pelayanan dapat berjalan dengan baik. Dan itu butuh kerjasama, sinergi satu dengan yang lain, dan mengizinkan kuasa Roh Kudus dengan hikmatnya memampukan kita untuk mengatur strategi pelayanan yang baik. Yang baik itu yang bagaimana? Yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang diperkenan oleh Tuhan, sehingga Tuhan menolong kita, memampukan kita. Ada banyak kuasa yang diimpartisikan lewat kehidupan pelayanan kita, dan orang lain menyaksikan, melihat di situ ada Kristus. Nah, tadi di awal saya menyampaikan ada seorang yang bernama Petrus yang diubahkan. Mari kita fokus kepada satu nama ini, karena nama ini begitu fenomenal, nama ini begitu luar biasa. Dia itu betul-betul diperlengkapi untuk mengubah komunitas, diperlengkapi Roh Kudus untuk mengubah bangsanya, diperlengkapi oleh kuasa Roh Kudus untuk mengubah dirinya juga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Petrus ini bukan orang-orang yang terpelajar. Latar belakang pendidikannya, kalau boleh catat begitu, dengan pekerjaan sebagai seorang nelayan, ya, dari Galilea begitu, dia bukan orang yang terpelajar. Tapi ternyata dia adalah seorang yang memang istimewa di hadapan Tuhan. Apa yang membuat Petrus diperlengkapi oleh kuasa Roh Kudus? Ini yang penting buat kita. Jadi apa yang harus kita lakukan supaya kita itu diperlengkapi oleh Roh Kudus? Dan Petrus melakukan ini karena itu dia diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Yang pertama, Petrus adalah seorang yang membuka diri
untuk dipulihkan. Ya. Petrus adalah seorang yang membuka dirinya untuk dipulihkan. Dia pernah melakukan dosa yang fatal, menyangkal Yesus, menyangkal imannya, dan ini fatal. Tapi karena dia membuka dirinya dan bertobat, terima teguran itu, ingat teguran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sebelum ayat berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali, dan itu sudah digenapi, dan ingat Petrus tentang itu. Tapi dia kembali datang kepada Tuhan. Dan yang paling istimewa dalam kitab Injil Yohanes pasal 21, kita tidak baca semua karena ayat ini berulang. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepada Petrus, "Gembalakanlah domba-dombaku." 3 kali Tuhan bertanya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan Petrus menjawab juga, "Aku mengasihi engkau." Dan selalu ada kalimat, "Gembalakanlah domba-dombaku." Tapi yang menarik adalah Yesus selalu tanya, "Apakah engkau agapau dengan aku?" Petrus tidak sanggup, "Aku filia." Maka dia tanya lagi, Tuhan tanya lagi, "Apakah engkau agape dengan aku?" "Aku filia." Sampai yang ketiga Petrus merasa sedih. Mengapa Tuhan bertanya? Dan itu berarti dia membuka dirinya untuk dipulihkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada yang sempurna hidup kita manusia. Tidak ada yang lahir sempurna tanpa pemulihan, tanpa pertolongan orang lain. Hidup kita itu ibarat kain kotor itu sudah sangat kotor banget. Tapi kain kotor yang hina tadi itu masih digunakan oleh Tuhan, dipulihkan. Karena apa? Ada pribadi yang memang dari kita membuka diri. Kita menjadi percaya kepada Kristus itu karena Roh Kudus, bukan karena kita lahir Kristen. Dan ketika kita lahir Kristen pun perlu lahir baru. Dan ketika lahir baru tidak selalu mulus perjalanan hidup kita. Kita mungkin mengalami jatuh bangun, tapi seorang anak Tuhan, seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan, dia akan diperlengkapi oleh Tuhan ketika dia mulai membuka diri untuk dipulihkan. Dan itu yang dikerjakan oleh siapa? Oleh Roh Kudus dalam setiap hidup anak Tuhan. Anda yang hari ini merasa hidupnya rusak, Anda yang hari ini merasa hidupnya tidak berarti, Tuhan mengasihimu. Tuhan mencintai kita lebih dari apapun, dan perlu mengizinkan membuka diri untuk kita dipulihkan, ditempatkan dalam posisi yang semula sebagai anak-anak Tuhan. Yang kedua, Petrus adalah seorang yang tidak terpelajar, tetapi dapat menyingkapkan rahasia-rahasia Allah dalam khotbahnya. Ini yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kalau Anda perhatikan baik-baik dalam Kisah 2 ayat 14 sampai ayat yang 40, kemudian Kisah 3 ayat 11 sampai 26, bahkan pasal 4 itu ketika Petrus dan Yohanes diperhadapkan di pengadilan agama, mereka begitu sangat berani menyampaikan berita tentang keselamatan, menyampaikan nubuatan Nabi Yoel dan sebagainya. Itu diungkapkan. Dia nggak pernah belajar, mungkin belajar dari Yesus, tapi mungkin tidak sedetail itu. Tapi Roh Kudus memperlengkapi,
memberi pewahyuan, menolong dia untuk mengatakan, mengungkapkan, sehingga khotbah-khotbahnya itu menyingkapkan rahasia Allah. Dalam hidup kita anak-anak Tuhan, orang percaya, mungkin kita nggak berkhotbah, tapi Tuhan memberikan kemampuan kepada kita. Roh Kudus memberikan kemampuan kepada kita. Setiap anak-anak Tuhan, orang percaya bahwa Dia akan mengingatkan kepada kita masa-masa yang akan datang. Hari-hari ini kalau kita belajar, kalau kita mendengar berita mulai bulan Juni yang akan datang, akan ada new normal. Sudah normal, new normal gitu ya. Kira-kira prediksi apa yang kita dapatkan di situ? New normal memang oleh pemerintah untuk membangkitkan ekonomi supaya bisa bekerja, beraktivitas dan sebagainya. Tapi protokol tetap dilakukan. Hikmat apa yang memperlengkapi kita untuk kita bisa mengerti rahasia ke depan? Tanya kepada Tuhan, tanya kepada Roh Kudus. Dan salah satu hikmatnya adalah memperlengkapi anak-anak kita dengan protokol yang baik ketika mereka di sekolah. Mungkin pakai penutup vis yang dari kaca, bukan dari kaca itu, dari plastik gitu ya. Pakai masker, bawa hand sanitizer, cuci tangan dan sebagainya, ya. Itu hikmat, itu rahasia ke depan. Yang ketiga, Petrus itulah seorang yang biasa, tetapi dipenuhi dengan Roh Kudus sehingga dalam waktu satu kali khotbah 3.000 orang bertobat. Di awal tadi sudah saya singgung, ya. Bangkitlah Petrus berdiri dan ke-11 murid. Dan ketika dia berdiri, suaranya berteriak dalam khotbahnya. Ayat 41 diakhiri, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis pada hari itu. Jumlah mereka 3.000 orang. 3.000 orang diselamatkan. Ini yang memperlengkapi dia. Pertanyaannya buat kita, berapa jiwa yang kita sudah bawa kepada Kristus lewat kehidupan yang adalah khotbah yang terbuka bagi banyak orang. Seringkali kita tidak menyadari bahwa lifestyle kita itu adalah khotbah yang terbuka. Karena itu, mari sama-sama kita menyadari supaya setiap hari ada orang yang terberkati lewat lifestyle kita. Yang berikutnya adalah Petrus adalah seorang yang biasa dipenuhi kuasa Roh Kudus sehingga dapat mengatur pelayanannya dengan baik. Ya, mengatur pelayanan dengan baik. Kisah 6 ayat 1-4 dan ayat yang ke-7. Apa ayat yang ke-7 kita bisa baca? Ya, ayat 1. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, ketika banyak orang percaya dan dimuridkan, timbullah sungguh-sungguh di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian janda-janda mereka abaikan dan pelayanan sehari-hari mereka abaikan. Pelayanan diakonia tidak tertangani dengan baik. Makanya ada sungut-sungut itu tepat. Tapi apa yang terjadi yang dilakukan oleh Petrus dan kawan-kawan berhubung dengan itu, perhatikan baik-baik. Ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, diajak rapat, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja, melayani pelayanan meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, pelayanan meja, pelayanan diakonia, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Ini yang saya maksud mengatur, memanage strategi pelayanan dengan baik. Butuh apa? Butuh hikmat dari Tuhan. Butuh
kelengkapan dari kuasa Roh Kudus, dan Roh Kudus itu melengkapi orang yang namanya Petrus dan kawan-kawannya itu untuk mengerti hal itu. Karena itu di era zaman sekarang ini butuh seorang pemimpin yang berhikmat, yang dapat mengatur pelayanan supaya detail pelayanan itu berjalan dengan baik. Selama kurang lebih 3-4 bulan, mulai dari bulan Februari sekarang, kita gereja Tuhan tidak bisa beribadah dengan leluasa. Gereja-gereja yang tadinya jumlah jemaatnya banyak, besar begitu, tidak bisa beribadah. Lalu bagaimana memanage, menggembalakan mereka? Salah satunya adalah ibadah dalam acara live streaming. Kita bisa menggunakan IT yang canggih sekarang ini untuk menyampaikan berita kebenaran, suara kebenaran, menyampaikan berita itu kepada mereka, jemaat yang dikasih. Itu bentuk pelayanan. Lalu bagaimana dengan pelayanan youth? Lalu bagaimana dengan pelayanan anak-anak, wanita, pria dan lain sebagainya, atau dalam kelompok-kelompok kecil dan sebagainya? Itu butuh hikmat, butuh pertolongan dari kuasa Roh Kudus yang memampukan kehidupan kita, anak-anak. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus memperlengkapi hidup kita sebagai anak Tuhan, menjadi saksi, memampukan kita melayani. Ingat, pelayanan tidak selalu berada di gereja, tapi di rumah, di sekolah, di kampus, di tempat pekerjaan kita bisa melayani, dan Tuhan melengkapi kita untuk kita mengerjakan pekerjaan, pelayanan kita, sekolah kita, kuliah kita dengan yang baik, yang terbaik. Karena hikmatnya memampukan kita. Karena itu, mari sama-sama kita belajar. Seperti malam ini, Tuhan ubahkan Petrus karena dia membuka diri untuk dipulihkan dan diperlengkapi. Amin. Kita datang kepada Tuhan. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjadikan mata yang buta. Jadikan hidupku, alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebenaran
Kudus itu yang membuat kehidupan kami mampu melihat karya Tuhan digenapi dalam kehidupan kami, sementara kami menjalani hidup yang tidak mudah. Perlengkapi kami dengan kuasa-Mu Tuhan Yesus, kuasa yang akan memampukan kami untuk kami jadi berkat, hidup benar, hidup mencintai, mengasihi Tuhan. Roh yang memampukan kami untuk kami melakukan perkara-perkara yang tidak mudah dalam pekerjaan kami yang sulit, dalam kehidupan yang tidak mudah hari-hari ini. Kami tahu Tuhan, kami tahu Tuhan Yesus itu baik untuk kami supaya kami bergantung penuh kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Mari Tuhan, mari Engkau menolong kami Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau Tuhan. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencerahkan mata yang buta. Jadikan hidupku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Bapa di surga, biarlah pujian ini yang menjadi doa kami. Hidup kami dipulihkan, hidup kami dibaharui, hidup kami ada dalam kendali dan kuasa Tuhan yang memenuhi hidup kami senantiasa. Roh Kudus, mari Engkau bekerja di dalam setiap langkah kehidupan kami. Roh Kudus, roh yang manis, roh yang lembut, kuasai hidup kami Tuhan. Kuasai Tuhan seluruh panca indera kami Tuhan Yesus, supaya kemuliaan Tuhan itu nyata lewat perkataan kami, lewat sikap hidup kami, bahkan apa yang kami pikirkan yang terkandung di hati kami dikuduskan, diurapi oleh Tuhan, supaya kami diperkenan Tuhan. Bapa, mari Engkau memberkati seluruh umat yang Engkau kasih, teristimewa jemaat RBC yang hari ini mengikuti ibadah secara live streaming, ataupun mereka yang menyaksikan di channel YouTube RBC Tuhan. Kami doakan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan menolong mereka, memberkati mereka, sehingga pengalaman-pengalaman yang indah menjadikan hidup kami jadi berkat dan menjadi saksi. Bapak, terima kasih untuk kehadiran Tuhan malam ini, memberkati, menyegarkan kami kembali, menyegarkan cinta kami kembali, untuk kami semakin sungguh-sungguh menikmati persekutuan dengan kita dalam hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kembalikan kami besok pada jam yang sama dalam ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang ada yang dikasihi Tuhan, sementara engkau ada di rumah masing-masing, angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah engkau membawa berkat Allah, berkat yang datang dari Bapa, berkat
berkat yang datang dari Tuhan Yesus dalam persekutuan di dalam Allah Roh Kudus itu memberkati kita semua, menaungi kita semua, menyertai kita semua, memperlengkapi hidup kita, sehingga kita dapat mengerjakan pekerjaan-pekerjaan besar bersama-sama dengan Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya yang kudus kepadamu dan memberikan berkat sukacita, berkat damai sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semua, dari sejak malam ini, besok, bahkan sampai kepada Maranatha. Tuhan datang menjemput kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita berjumpa besok di tempat ini pada jam yang sama. Tuhan memberkati kita semua. Amin.